Ya, kembali lagi bersama saya Anju Gerald dari Teknik Mesin Angkatan 2019 sebagai salah satu calon ketua dari PPSMB Ksatria FTUGM 2021, dan di sini akan berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah diberikan oleh panelis yang terhormat. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dapat saya jawab karena keterbatasan waktu dan tempat juga, dan beberapa pertanyaan sudah saya rangkum menjadi satu. Yang pertama mengenai intervensi pihak eksternal dan permasalahan dana. Terkait intervensi itu tergantung, ada beberapa hal prinsipil terkait intervensi yang masih harus dijaga, seperti misalnya apakah itu online, itu akan sangat saya jaga melihat konteks pandemi seperti ini. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya supervisi dan lain-lain masih dapat diterima dengan pertimbangan dan musyawarah dan mufakat dari pihak panitia juga. Lalu terkait pemalasan dana itu dapat diakali pertama dengan planning yang cepat dan tepat. Yang kedua adalah terkait dinamika di dalamnya. Jadi penggunaannya harus dinamis dalam artian teknis daripada proker itu harus memiliki plan A, plan B, plan C, harus dapat dikurangi teknisnya atau diganti, atau kualitas diturunin atau kualitas ditambahin dan lain-lain, sehingga sesuai dengan permasalahan dana. Dan untuk masukan dari dananya itu ada dari internal maupun eksternal. Untuk dari eksternal itu sponsor dari dekanat dan yang lain itu akan sangat diutamakan, dan internal itu seperti kas itu akan sangat dihindari, tetapi kalau itu merupakan opsi terakhir tetap ada gitu loh. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, terkait gagasan, dan pertanyaan nomor 3 humanizing technology. Intinya terkait gagasan apa terjawab di tema yaitu humanizing technology. Bagaimana intinya teknologi itu untuk manusia, bukan manusia untuk teknologi gitu loh. Lalu ada dua poin gitu tuh sini. Bagaimana cara mencapai itu adalah melalui kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah merupakan manifestasi dari 8 nilai yang telah diberikan SC kepada kami gitu loh. Lalu bagaimana ada 2 poin penting terkait hal tersebut, yaitu mengenai relasi sosial dan juga adalah mengenai rasionalitas gitu loh. Nah, ini sudah kami terapkan di beberapa inovasi yang menggunakan relasi sosial, bekerja sama, kerja kolaboratif dan lain-lain, dan juga rasionalitas bagaimana kita menganalisis suatu masalah sampai kita menemukan masalah tersebut, ataupun kita menganalisis justru teman-teman kita sendiri, dan kita mencari solusi daripada permasalahan yang sifatnya berelasi sosial tadi gitu loh. Intinya seperti itu gitu loh. Nah, sebenarnya nilai-nilai seperti itu yang kita ingin tanamkan gitu. Gimana kita pakai otak kita untuk melihat bukan lagi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis, sebenarnya bukan itu, karena di masa depan pertanyaannya adalah pertanyaan etis seperti yang sudah saya tulis di granddesign saya gitu loh. Sehingga para calon engineer ini sudah harus bersiap gitu loh akan hal-hal yang sifatnya jauh lebih holistik dibandingkan hanya teknis-teknis yang kemungkinan ya beberapa tahun lagi sudah digantikan gitu oleh mesin. Yang nomor 4 terkait struktur kepanitiaan, terutama wakil ketua bidang, mekanik dan lain-lain. Kenapa? Intinya adalah terkait evaluasi juga di beberapa bagian yang lalu suka miskoordinasi dan sinkronisasi gitu. Makanya dibagi menjadi 4 ini berdasarkan kemiripan akan tupoksi masing-masing divisi maupun kebiroan. Nah, bedanya lalu mekanismenya gimana? Intinya adalah ada wakil ketua, semua wakil ketua bagian dan juga koordinator divisi maupun biro itu bertanggung jawab kepada saya ataupun kepada si calon ketuanya, si ketuanya maaf. Lalu si wakil ketua ini terhadap saya, mereka itu memberikan laporan terkait apa yang telah mereka kerjakan dan lain-lain di lingkup koordinasinya masing-masing, maupun laporan-laporan lainnya gitu yang sifatnya adalah fleksibel gitu, bisa juga terstruktur dalam arti misalnya seminggu sekali ataupun semacamnya, ataupun nggak terstruktur gitu, tergantung sikon gitu. Yang kedua adalah wakil ketua terhadap lingkup ketua koordinator divisinya ataupun kebiroannya gitu. Mereka akan melakukan intinya supervisi, monitoring, dan evaluasi. Maka dari itu wakil ketua bagian ini saya pilih atau kami pilih nantinya, atau ya dipilih berdasarkan yang pertama adalah meritokrasi gitu. Apakah mereka sudah pernah memegang bagian itu sebelumnya? Nah, poin ini juga yang saya tekankan karena tentu saja satu orang itu nggak bisa megang satu bidang secara expert gitu loh. Makanya diperlukan orang yang dapat mengerti teknis. Karena ketua itu udah bukan lagi tataran teknis, tapi tataran paradigma gitu. Dan wakil ketua akan berusaha metransferkan tataran paradigma itu ke dalam beberapa bidang divisinya. Dan divisinya itu mentekniskannya gitu loh. Seperti apa yang akan dikerjakan. Dan antar divisi perlu kesatuan arah gerak yang kadang-kadang suka miss gitu, karena komunikasi akan nggak efektif jika langsung pada saya gitu atau pada ketua gitu dalam satu rapat besar ataupun komunikasi personal gitu. Maka dari itu paling gampangnya adalah dengan membuat wakil ketua bagian misalnya.
Lalu nomor 5 terkait engineering exploration dan lain-lain, bedanya apa gitu. Sebenarnya intinya program ini itu melihat permasalahan utama dari mahasiswa baru gitu. Ya mahasiswa baru itu ingin teman gitu kan, dan pertama kali dia masuk ada di dalam jurusannya, maka dari itu menurut saya paling efektif adalah untuk memperkenalkan jurusan dari dahulu gitu dengan diberikan penugasan ini gitu. Dan penugasan ini adalah sebenarnya bentuk inovasi daripada karya aplikatif dari sebelum-sebelumnya. Jadi bentuknya adalah poster dan presentasi gitu loh. Nah, jadi bedanya nanti dengan OSJUR adalah ya tentu aja dari nilai-nilai dan metodologi yang disampaikan tuh beda gitu. Misalnya OSJUR itu punya nilai-nilai misalnya dari KMAM-nya gitu. Sementara ini kan enggak, ini sebenarnya wadah pertama saja untuk komunikasi. Karena keterkaitannya nanti dengan poin kedua yaitu di mana kelompok pemanduan itu biasanya diisi dua atau 3 orang dari jurusan yang sama. Maka dari itu diperlukan komunikasi kan. Kan udah enak kalau udah ada yang saling kenal sebelumnya gitu. Makanya ditaruh di pracara. Dan cara memperkenalkan lingkungan teknik yang ideal itu ada 2 sih sebenarnya, mengenai lingkungan akademik dan lingkungan sosial gitu, relasi sosial tadi gitu. Terkait lingkungan akademik itu udah dimanifestasikan dalam penugasan-penugasan yang diberikan, di mana ada standar-standar ilmiahnya, misalnya kita harus membuat referensi dan lain, dan ada metodologinya yang dipakai gitu, sehingga bisa menghasilkan inovasi misalnya dalam engineering exploration ini gitu, ataupun di program-program lainnya gitu loh. Dan juga terkait relasi sosial gitu, bagaimana kita bekerja sama gitu, bagaimana kita ngelihat orang lalu kita pikir gitu, posisi saya apa, posisi dia apa, bagaimana kita saling bekerja sama, apakah dia dosen, apakah dia mahasiswa, dan lain dan sebagainya gitu loh. Dan 2 cara inilah yang menurut saya paling efektif untuk memperkenalkan lingkungan teknik. Lalu nomor 6 terkait pemikir pejuang kolaboratif gitu loh, ini itu apa, lalu kayak ngapain aja gitu kan, kenapa ditaruh di akhir acara gitu. Sebenarnya bentuk kegiatannya adalah pembuatan makalah yang dikumpulkan H+7 acara yang dikerjakan oleh suatu kelompok kepemanduan, sorry. Lalu pada apa namanya, masalah yang sudah ada di masyarakat dan kita menyelesaikannya dengan cara pendekatan keteknikan gitu. Eee, Memang kegiatan pasca acaranya itu udah ada di apa ya, udah ada dipikirkan kalau itu bakal susah gitu loh, karena itu pasca acara hype-nya pasti turun. Nah, gimana sih caranya supaya nggak mengakalinya gitu? Yang pertama itu bikin kontrak yang jelas dengan panitianya supaya udah ada keterikatan yang pasti dan mengikat gitu antara panitia dan lainnya gitu, dan ketuanya gitu, ke pemanduan dan acaranya gitu. Sehingga udah ada basis apa ya, basis legal gitu katakanlah antara si panitianya masing-masing gitu, udah ada kontrak, juga surat pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan Ksatria sampai dengan seterusnya dengan konsisten dan lain-lain. Yang B adalah membuat timeline yang jelas gitu sehingga orang tuh udah bisa planning dari awal, Ksatria itu nggak berhenti pada acara selesai gitu. Masih ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pasca acara itu terjadi, dan itu harus transparan dan terbuka kepada semuanya gitu. Prosesnya seperti apa, proses pembuktiannya seperti apa, dan lain-lain gitu. Nomor C adalah controlling sama feedback kepada anak pandunya terkait penugasan ini, pemikiran perjuangan ini, sehingga ada komunikasi yang tetap terjaga, sehingga anak pandunya tetap ingat ada tugas, dan pemandunya itu juga tetap aware gitu loh, masih ada anak-anak yang harus dijaga gitu. Lalu yang terakhir adalah bikin penilaian yang transparan dan akuntabel gitu loh. Sehingga nantinya akan dibuat grading gitu, mana kelompok yang paling bagus gitu ya terkait program ini, dan juga akan dikasih ranking pengurutan nanti yang juara-juaranya diumumkannya nanti setelah acara ini berlangsung, sehingga masih ada rasa penungguan terhadap hal tersebut, dan juga kalau mungkin akan diberikan insentif tentunya. Tapi terkait dana juga sih itu akan kita pikirkan. Nah, terkait dana juga, maka dari itu kemungkinan besar apakah akan dikonflikkan ke masyarakat, sepertinya tidak. Jadi yang kami untuk lakukan adalah untuk mengarsipkan semuanya dan menyerahkannya kepada stakeholder terkait, misalnya dekanat, dan ketika dia minta doang gitu loh. Kurang lebihnya seperti itu sih. Lalu untuk ini jalan-jalan teknik, dasarnya apa sebenarnya, ini perkembangan dari pembuatan peta teknik yang kami rasa itu nggak terlalu konkret gitu. Apalagi dalam konteks online seperti ini, maka dari itu perlukan program alternatif gitu. Program alternatifnya apalagi dengan melihat revolusi industri 4.0 dan lain-lain, digitalisasi dan lain-lain, sudah dapat dilakukan secara digital gitu. Salah satu pemantiknya adalah teman-teman dari PWK kemarin. Jadi mereka tuh bisa bikin tempatnya itu bisa secara apa, mendesain tempat secara digital gitu loh, dan kita dari rumah masing-masing bisa jalan-jalan dalam tanda kutip gitu. Nah, stakeholder incar itu sebenarnya teman-teman mahasiswa dari kluster infrastruktur gitu ya, karena mereka udah punya pengalaman juga dan ini bidangnya mereka gitu, dan teman-teman dari kluster hubungan, tapi nggak terbatas pada itu gitu. Semua kita akan buka pada umum, tapi utamanya adalah mereka karena mereka punya ekspertisanya gitu. Juga plan B-nya adalah kalau nggak mau ribet, kita bisa memakai apa namanya, kamera omnidirectional gitu. Jadi kita tinggal merekam kayak Google Maps, nanti kita bisa lihat kanan kiri dan lain semacamnya gitu loh. Ataupun dengan pihak eksternal di luar mahasiswa gitu loh.
Tapi ini sangat dihindari karena pasti akan berurusan dengan birokrasi dan dana dan lain-lain yang sulit gitu loh. Nah, kegiatannya itu sebenarnya tensinya rendah, kayak ya asik-asik aja jalan-jalan, kita main game terkait tempat-tempat di teknik, dan targetnya adalah ada 9 tempat, 8 departemen dan 1 perpustakaan, masing-masing adalah sekitar 5 menit. Dan dari sini ada salah satunya dari sini penilaiannya akan digunakan untuk menilai mahasiswa mana yang misal paling aktif dan lain-lain yang akan kita gunakan nanti. 08 adalah terkait hubungan dengan pihak lain, terkhususnya KMHM. Maka dari itu dalam suatu hubungan yang paling penting adalah komunikasi gitu. Dan di sini komunikasi itu ada dua, komunikasi formal dan informal atau kultural gitu. Komunikasi formal itu teknisnya rapat-rapat akan satu yang kita laksanakan bersama, ada musyawarah mufakat juga. Teman-teman pas dari KMHM terutama pasti bisa memberikan kritik, saran dan masukan yang paling bagus gitu, gimana acaranya supaya acaranya jalan dengan baik. Dan bikin MOU mungkin sehingga ada perjanjian mengikat antara kedua belah pihak. Lalu kok kultural ya kita udah sowan jauh-jauh sebelumnya, udah sounding, udah ngobrol-ngobrol di mana gitu kan, dan juga pasti panitia kita ada yang merupakan bagian dari KMHM sehingga memudahkan proses komunikasi tersebut kurang lebihnya. Nomor 9, pemanduan yang baik. Yang pertama adalah terkait konsep pemanduan tersebut, paradigmanya harus diganti, yaitu paradigma lewat perspektif pemandu dan anak pandu. Jangan menjadikan pemanduan ini sebagai perpanjangan tangan hanya untuk menanamkan materi saja, karena itu nggak efektif gitu loh. Nah, caranya itu gimana, teknisnya itu gimana? Nah gini, yang pertama dilakukan adalah rekrutmen, baru upgrading dan evaluasi. Rekrutmen tentu saja kayak tahun-tahun sebelumnya, dan konteksnya online, bisa melalui CV dan lain-lain, dan juga wawancara. Dari situ kita bisa mapping siapa-siapa aja yang berpotensi untuk menjadi pemandu yang baik. Yang kedua adalah terkait upgrading sendiri, fokusnya adalah bukan tentang upgrading materinya, tapi bagaimana berkomunikasi, bagaimana public speaking, bagaimana menjadi pemandu yang baik. Dan juga konsep upgrading-nya adalah upgrading yang interaktif, jadi nggak cuma satu arah dari materinya. Jadi kita juga ikut mempraktekkan gitu sebagai pesertanya, sehingga kita benar-benar melatih diri kita sendiri, nggak cuma dari satu arah. Yang ketiga adalah evaluasi, yaitu ada pretest dan post-test gitu loh. Jadi penyampaian materi itu dapat dengan jelas gitu seberapa menerimanya si peserta dari evaluasi tersebut, peserta dari upgrading tersebut gitu. Lanjut, sebenarnya pasca acara ada beberapa hal yang bisa kita benahi bersama, yaitu kenapa makanya pemikiran pejuang kolaboratif itu ditaruh di pasca acara, karena buat ada menaruh tanggung jawab di akhir nih, masih ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Nah, ini kan momentum sebenarnya, momentum bisa dimanfaatkan misalnya dengan naruh konten-konten interaktif yang kita bisa up di sosial media, misalnya di Instagram, di story dan lain-lain, yang bisa nge-tag satu sama lain, sehingga masih ada imajinasi bahwa acara ini masih sedang berlangsung gitu. Lalu juga insentif yang telah saya bilang tadi sebelumnya, itu diberikannya nanti gitu setelah acara itu terjadi, jadi sehingga masih ada menunggu gitu, apakah kelompok kita misalnya terbaik nih pemikir pejuang kolaboratifnya, atau kita masih teraktif gitu pada saat PKSMP Satria dan lain-lain. Lalu selanjutnya dari segi konten, yang kemarin bisa saya kritik adalah nggak ada ucapan-ucapan terima kasih gitu, baik kepada stakeholder terkait kayak KMHM, BSO, MPM, sponsor gitu kan. Padahal itu merupakan wadah paling sederhana untuk mengucapkan apresiasi dan terima kasih kita sebagai panitia terhadap lembaga-lembaga lain yang ikut bekerja sama dan berkoordinasi bersama gitu loh. Juga sebagai sarana untuk menjaga komunikasi kultural aja sih antara kedua belah pihak. Yang ketiga adalah optimalisasi penggunaan media sosial, terutama yang kemarin agak diingatkan lebih itu online dan Twitter, terutama Twitter, karena Twitter itu sangat interaktif gitu loh. Nah, Twitter juga merupakan sosial media yang sangat dipakai oleh teman-teman mahasiswa UGM, sehingga bisa jika kita bisa aktif di sana. Saya rasa hype ini akan tetap terjaga paling nggak ya untuk beberapa lama setelah acara terjadi gitu. Karena kita di Twitter kita bisa reply, kita bisa nge-tag, kita bisa nge-quote tweet, nggak seperti Instagram yang sangat satu arah dan narsistik gitu kan. Beda dengan Twitter yang dua arah dan dialogis gitu sifatnya. Kalau lebihnya begitu sih sebenarnya. Nah sebenarnya itu adalah sekian dari banyak pertanyaan yang diberikan kepada kami gitu. Mohon maaf kalau belum semuanya bisa dijawab. Mungkin bisa dicek nanti, saya akan sertakan link dari docs yang saya tulis mengenai jawaban-jawaban lengkapnya. Juga mungkin bisa dicek juga di Grand Design saya apabila ada jawaban yang terlewat. Itu saja dari saya, Anju Gerald. Salam hormat kepada panitia dan semoga acaranya berlangsung dengan baik. Terima kasih.